Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang luar biasa dan masih tetap bersemangat. Tetaplah berharap pada Tuhan apapun keadaan dan kondisi kita hari ini. Pada video kali ini, channel The Apostle akan membahas bagaimana semangat khilafah Turki telah membunuh secara terstruktur dan sistematis bangsa minoritas yaitu bangsa Armenia. Sekilas info tentang bangsa Armenia. Negara Armenia sekarang berbatasan dengan Turki, Georgia, Iran, dan Azerbaijan. Orang Armenia percaya bahwa leluhur mereka adalah Nabi Nuh. Nama asli wilayah ini adalah Haik atau Hayastan yang artinya tanahnya orang-orang Haik. Ternyata saudara sekalian, bangsa Armenia dan negara Armenia adalah negara pertama di dunia yang mengakui Kristen sebagai agama negara, yaitu sejak tahun 301 Masehi. Dan agama Kristen sendiri sudah masuk ke Armenia sejak abad pertama Masehi. Ya, ada yang bilang sekitar tahun 50-an Masehi. Bagaimana sih ceritanya bangsa Armenia bisa ada di Turki? Jadi semenjak abad pertama, bangsa Armenia yang memeluk Kristen ini sudah tinggal di dataran tinggi atau daerah pegunungan Anatolia Timur namanya. Dan sudah berabad-abad berbagi wilayah dengan orang-orang Kurdi. Jadi kalau kita lihat di peta, Anatolia Timur itu terletak di bagian paling timur Turki. Dataran tinggi sebenarnya. Sebelum genosida yang terjadi tahun 1915 ya, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Daerah Anatolia Timur ini dikenal sebagai daerah Armenia Barat. Jadi pada abad pertengahan, daerah Armenia ini diperintah oleh penerus dinasti Armenia. Namun, kemerdekaan politik Armenia, orang-orang Armenia, kebebasan politiknya berakhir ketika gelombang invasi dan migrasi orang-orang berbahasa Turki datang pada abad ke-11. Mereka udah tinggal abad pertama, orang-orang berbahasa Turki datang abad ke-11, 1100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian. Tepatnya pada masa kekhalifahan Utsmani Turki pada abad 15 itu, wilayah Anatolia Timur dimasukkan dalam kekhalifahan Turki tersebut. Jadi sebagai catatan saja buat kita. Jadi ternyata senjata khilafah itu yang pertama adalah lewat migrasi penduduk. Perpindahan penduduk dalam jumlah besar. Kita perhatikan Eropa, itu kita tahu dari yang terjadi saat ini, bahwa cara mereka menaklukkan Eropa, mereka tidak punya kekuatan senjata, tapi dengan migrasi penduduk, perpindahan penduduk. Gimana caranya? Ya dibikin perang di negaranya sana di Timur Tengah, sehingga mereka pindah ke daerah-daerah Eropa. Dan dalam perpindahan itu terseliplah anak-anak muda, sebenarnya tentara-tentara, yang tujuannya adalah yang kedua, senjata khilafah, menimbulkan teror di daerah yang akan mereka tuju itu. Menimbulkan teror itu ketakutan, intimidasi, sehingga orang kalau udah takut, ya udah deh kita keluar daerah sini, gitu ya. Gitu caranya. Dengan penduduk yang banyak, teror, akhirnya khilafah masuk. Berikutnya sekarang sudah mulai diketahui lagi, yaitu dengan penyusupan. Mulai mereka kalau masih dikit minoritas, mereka seperti budak mau melakukan apa saja, tapi begitu jumlah mereka sama, mulai bersuara keras, apalagi lebih banyak, ditaklukkan daerah itu. Poin penting
yang perlu kita belajar berdasarkan sejarah ternyata, yang pertama, meskipun bangsa Armenia di Anatolia Timur tadi diduduki oleh pemerintahan Islam di bawah kekhalifahan Turki, namun Kristen tetap menjadi agama mayoritas bangsa Armenia. Luar biasa tuh pengajaran doktrin yang membuat mereka tetap di dalam pengajaran Kristus. Yang kedua, saat ini pun setelah merdeka kedua kali tahun 1990, penduduknya mungkin sekarang 3 jutaan atau lebih, mungkin lebih kurang. Populasi Islam hanya 1.000 orang saja. Dan itu pun orang-orang pendatang. Luar biasa ya. Sekarang kita masuk dalam kisah genosida pertama. Genosida itu artinya adalah membasmi, membunuh, membinasakan satu etnis, suku atau bangsa tertentu supaya tidak ada lagi, hilang. Gitu ya. Jadi kehidupan orang Armenia di bawah kekhalifahan Utsmani Turki tidak baik-baik amat. Bersama dengan minoritas lainnya itu seperti bangsa Asyur yang ada di Turki ya saat itu, bangsa Asyur, Yunani, Yahudi juga sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dan mulai tahun 1880 nama Armenia sudah dilarang digunakan dalam dokumen resmi Kekaisaran Ottoman Turki. Contohnya dokumen kalau seandainya sekarang ini akta kelahiran. Orang mana kamu, orang tuanya? Armenia, enggak lagi, diganti namanya dengan sebutan sekarang Kurdistan atau Anatolia. Tujuannya apa? Supaya mengecilkan sejarah atau keberadaan orang-orang Armenia di Turki. Yang kemudian lebih mengerikan lagi yang terjadi adalah pada tahun 1894 sampai dengan 1896, sekitar 2 tahun. Pada masa waktu itu di bawah Sultan Hamid II, Khalifah Turki membantai sekitar 100.000 sampai dengan 200.000 orang-orang Armenia dibantai. Aksi itu dilakukan dalam rangka kampanye atau propaganda menegakkan pan-Islamisme untuk mempertahankan kesatuan negara Turki. Pan-Islamisme artinya apa sih? Yaitu ideologi politik yang mendukung persatuan umat Islam di bawah satu negara, dengan kata lain negara Islam. Inilah yang kita sebut sekarang gerakan Khalifah. Sebagai catatan buat kita semua, kita harus hati-hati dengan propaganda khilafah ini. Karena khilafah ini betul-betul membunuh. Propaganda yang melakukan bukanlah hal atau barang yang baru. Itu sudah terjadi sejak dahulu. Dan yang terjadi sekarang, propaganda anti pemerintah, itu juga bukan barang yang baru. Genosida kedua. Genosida kedua ini terjadi pada tahun 1915 sampai dengan 1923, sekitar 8 tahun. Penyebabnya yaitu karena Kekaisaran Utsmani Turki kalah perang dengan Rusia pada Perang Dunia Pertama, yaitu Perang Sari Kamis, tepatnya tanggal 22 Desember 1914 sampai dengan 17 Januari 1915, yang berlangsung selama setahun lebih kurang. Jadi para elit penguasa Utsmani Turki menimpakan alasan kekalahan perang tersebut pada bangsa Armenia dengan menganggap mereka atau bangsa Armenia ini pro-Rusia. Sehingga pasukan Utsmani Turki mulai menyisir desa-desa Armenia di dekat perbatasan Rusia dan membantai penduduk di sana, yaitu orang Armenia. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tanggal 24 April 1915. Peristiwa pembersihan etnis Armenia disertai genosida terjadi. Lebih kurang 600.000 sampai 1 juta orang Armenia mati dibantai. 600.000 sampai 1 juta orang Armenia mati dibantai. Sisanya bagaimana? Sisanya diculik,
disiksa, diperkosa, dan dijarah harta bendanya. Menurut kesaksian keluarga korban yang selamat tentunya, mengatakan bahwa mereka semua dihadapkan pada pilihan meninggalkan agama Kristen, meninggalkan Yesus, atau dibunuh. Pilihan yang sangat-sangat sulit, menggetarkan jiwa dan hati. Luar biasa. Keturunan Armenia diusir dari Turki menuju Gurun Suriah. Pasti awalnya diberikan ide atau janji mau dikembalikan ke negaranya, dikawal seperti begitu. Tapi yang terjadi adalah ketika malam di padang gurun itu lagi menginap, lagi lewat di gurun, tentara Utsmani Turki membiarkan orang-orang Kurdi untuk menyerang, menjara, atau memperkosa iring-iringan pengungsi Armenia. Sangat sadis sekali. Dan bukan hanya itu juga terjadi deportasi tokoh-tokoh intelektual Armenia yang ada di Turki. Dideportasi kembali ke negara Armenia. Sampai saat ini Turki tidak mengakui bahwa genosida itu pernah terjadi. Bahkan 26 negara di dunia sudah mengakui. Mereka mengakui bahwa peristiwa genosida itu pernah terjadi. Tapi Turki sampai saat ini tidak mengakui. Apa sih sebenarnya kontribusi bangsa Armenia di Turki? Apakah mereka bangsa yang merepotkan sehingga perlu digenosid, dibinasakan? Ternyata kebanyakan orang Armenia tinggal di Turki itu terkonsentrasi daerah Istanbul dan sekitarnya. Mereka tuh bekerja sebagai bankir. Zaman itu sudah ngerti perbankan luar biasa. Dan seorang pedagang, pebisnis, menguasai ekonomi. Mereka memiliki kontak-kontak internasional yang luas. Kemungkinan besar karena mereka memang punya sanak keluarga yang berdiaspora, merantau ke seluruh dunia. Dan mereka bangsa Armenia ini dikenal memang punya koran-koran sendiri. Bahkan punya sekolah sendiri. Dan bukan hanya itu, mereka sangat berpegang pada iman Kristen apostolik mereka. Dan mereka memang menganggap atau mengidentifikasi dirinya sebagai orang Armenia dan bukan orang-orang Turki. Memang benar, negaranya Turki tapi bangsanya, ya mereka akui bangsanya adalah bangsa Armenia. Padahal lebih dari 600 tahun peran Armenia itu sangat besar sekali di Turki. Terlihat menurut bukti-bukti adalah bahwa rumah sakit pertama di Turki itu dibangun oleh bangsa Armenia. Bahkan tim sepak bola pertama didirikan oleh bangsa Armenia. Sangat luar biasa sebenarnya kontribusi bangsa ini. Termasuk mereka sebagai bankir dan pebisnis pedagang. Pasti punya kontribusi di bidang ekonomi. Namun apa yang terjadi? Kontribusi itu, sumbangsi atau peran positif itu dianggap tidak pernah ada. Dan mereka malah kalau bisa di bumi hanguskan, di genosid, seolah-olah tidak pernah ada itu bangsa Armenia. Dan sisa-sisa peninggalan mereka diambil seolah-olah mirip bangsa Turki. Luar biasa, memang sangat menyedihkan. Khilafah itu memang benar-benar membunuh. Oleh karena itu, saudara sekalian, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari kisah genosid bangsa minoritas di Turki, yaitu bangsa Armenia ini? Yang pertama, iri hati dan semangat khilafah itu telah membunuh minoritas. Tidak tahu kenapa minoritas, karena mungkin kita minoritas jadi berjuang sehingga lebih unggul. Menimbulkan iri hati. Iri hati telah membinasakan bangsa minoritas. Dan semangat khilafah, yaitu mensyariat Islamkan, telah membunuh para minoritas. Yang kedua,
Ideologi khilafah ini telah menghancurkan peradaban. Yang ketiga, ideologi khilafah ini anti perbedaan, tidak suka ada yang berbeda. Mereka suka seragam, sama. Yang pria pakaiannya sama, yang wanita sama, seragam bentuknya semua. Tidak boleh ada yang berbeda, apalagi keyakinan. Kalau berbeda keyakinan, ya pasti dibinasakan, dibunuh. Kalau tidak, ya jadi budak selamanya. Oleh karena itu, bila kita bandingkan dengan kita saat ini, yang terjadi saat ini dengan politik yang terjadi saat ini, yaitu adalah soal keyakinan, agama dibenturkan dengan agama sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lawan gerakan khilafah ini. Kita melawannya bukan dengan senjata, karena itu kita serahkan kepada tugas aparat keamanan TNI dan Polri. Tapi tugas kita adalah melawan gerakan khilafah ini di berbagai bidang atau aspek kehidupan. Sebagaimana kita tahu, gerakan syariah ini sudah masuk di semua bidang atau lini kehidupan sejak tahun 1980-an gencar-gencarnya lewat HTI dan mungkin organisasi lain yang kita tidak tahu. Itu mereka masuk ke pemerintahan, mereka berusaha masuk eksekutif. Kalau bisa pemimpin-pemimpin mulai dari gubernur sampai seterusnya, bupati sampai ke bawah adalah orang yang memang punya agenda khilafah. Mereka masuk juga di legislatif juga, bagian pembentuk undang-undang. Kalau bisa di DPR, semua adalah mereka sehingga bisa dirubah Undang-Undang Dasar 45. Di politik mereka masuk, itu di DPR tadi berpolitik. Mereka masuk di hukum yudikatif. Kalau bisa hukum dirubah, yang menekan minoritas, hukum dirubah, yang melanggengkan gerakan syariah ini. Mereka masuk di ekonomi, dulu tidak ada bank syariah, sekarang sudah ada. Pendidikan, mereka mengkaderkan lewat pendidikan, masuk di sekolah-sekolah negeri, masuk di kampus-kampus negeri. Mereka masuk juga menyusup di militer. Bukan rahasia umum lagi, ada tentara hijau di kepolisian di mana saja. Bahkan pernah ada yang berkata kalau bisa someday, suatu hari nanti, Panglima TNI adalah dari pesantren. Mereka masuk di media dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, marilah kita berjuang sekuat tenaga walaupun sedikit sudah terlambat. Kita mengembangkan talenta kita di berbagai bidang. Marilah kita masuk ke pemerintahan, marilah kita masuk ke politik, mari kita jadi pebisnis yang luar biasa. Masuk di pendidikan juga, bangun sekolah-sekolah yang nasionalis, yang mengembangkan jiwa yang positif yang luar biasa. Masuklah jadi tentara, jadi polisi yang nasionalis, yang melindungi bangsa Indonesia ini, bahkan ke media dan kemana saja, supaya kita mengalahkan gerakan khilafah ini. Kita, kata firman Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita kalahkan mereka dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan talenta-talenta kita. Sedikit mengkritisi gereja-gereja karismatik. Kalau dulu memang di gereja-gereja lebih ditonjolkan atau lebih dihormati, lebih diterima, dikasih posisi tinggi. Kalau seorang pengusaha masuk bergabung dalam sebuah gereja, maka diberikan jabatan strategis, jadi diaken dan seterusnya, nanti jadi pemimpin gereja cabang. Padahal coba kalau kita sadari, kalau anak-anak Tuhan tidak masuk ke politik, anak-anak Tuhan tidak jadi tentara, bagaimana kita akan mengayomi negara ini? Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, marilah kita
berpikir lebih luas ke depan. Jangan terlalu fokus berpikir kerajaan surga aja. Oh, nanti surga saja yang kita pikirkan. Benar, itu benar sekali. Tapi kita masih hidup di dunia ini. Tuhan juga berkata dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita juga harus mengupayakan bagaimana supaya surga itu turun ke bumi, supaya kehendak Tuhan itu jadi di bumi ini. Semua orang melakukan kehendak Bapa di surga. The value, nilai Kristus. Kapan-kapan kita akan bahas di video-video yang lain tentang isu-isu kekristenan itu. Bahwa orang zaman dulu juga mungkin waktu zaman Armenia ini mereka udah berdoa, Tuhan datanglah Tuhan. Tapi ternyata gimana? Saya pernah dengar juga begitu kemarin Korea Utara bergejolak, langsung gereja-gereja karismatik seminarnya adalah Tuhan Yesus sudah mau datang. Benar, Tuhan mau datang. Kenapa Anda terlalu sibuk itu tapi tidak sibuk mengurusi mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini? Next kita akan bahas soal itu. Saya berharap kita tidak anti lagi dengan anak-anak Tuhan atau anak-anak muda yang masuk ke dunia politik. Mungkin dia jadi pengacara. Anda tidak anti lagi kalau dia bukan pengusaha, selain pengusaha lah. Anda tidak hanya menganggap pengusaha saja yang mulia di gereja. Kiranya video di channel ini memberi manfaat bagi Anda dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.